Dampak buruk bid'ah adalah yaitu apabila bahwasanya seorang yang mengagung-agungkan, memuliakan pelaku bid'ah, maka itu sama saja dia itu sedang membantu untuk menghancurkan Islam. Ya, ada orang menghormati, memuliakan ahli bid'ah, entah dicium tangannya, atau selfie dengan dia, atau dipuji-puji di statusnya misalnya. Nah, orang-orang seperti ini sama saja membantu ahli bid'ah itu untuk menghancurkan Islam. Karena kita tahu bid'ah itu adalah sesuatu yang bisa menghancurkan sunnah, menghancurkan syariat Islam. Nah, ini miris, di tengah-tengah kita muncul dai-dai yang katanya berada di atas sunnah, dai-dai yang katanya berada di atas manhaj salaf, bermudah-mudahan dalam menyanjung, memuji-muji ahli bid'ah. Selfie dengan ahli bid'ah. Dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan keridhoannya terhadap ahli bid'ah tersebut. Ya, lagi bersama para gus misalnya. Lagi bersama para gus. Atau yang dia sebut dengan gawagis atau apa itu. Nah, ini miris. Orang-orang seperti ini tidak paham bahwasanya perbuatannya itu adalah perbuatan yang bisa menghancurkan sunnah. Perbuatan yang bisa menghancurkan Islam itu sendiri. Sebagaimana Nabi SAW tadi mengatakan, man ahdatha fiha hadathan au awa muhdithan. Ya, membantu ahli bid'ah, melindungi ahli bid'ah, mensupport ahli bid'ah dengan cara apa? Dengan cara Anda mempromosikan mereka. Dengan cara Anda menyanjung-nyanjung mereka, mengagungkan mereka dan lain sebagainya. Itu sama saja melindungi, mensupport ahli bid'ah. Fal iwa'u yujami'ut tauqir. Melindungi ahli bid'ah itu bisa juga bentuknya dengan cara memuliakan mereka. Wa dzalika li annal masya ila sahibil bid'ah wa tawqira lahu ta'dhimun lahu li ajli bid'atihi wa syara'u ya'muru bi zajrihi wa ihanatihi wa idlalihi bima huwa asyaddu min hadza. Kata beliau, seorang mengagungkan, memuliakan ahli bid'ah karena bid'ahnya. Ya, dia memuliakan ahli bid'ah padahal tahu bahwasanya dia memiliki kebid'ahan. Padahal syariat dia tahu bahwasanya syariat memerintahkan kita untuk menghajar. Menghajar ya, bukan menghajar, tidak. Menghajar artinya memboikot ahli bid'ah. Menghinakan ahli bid'ah, merendahkan ahli bid'ah. Atau kalimat-kalimat yang semisal dengannya. Ya, ahli bid'ah itu dihinakan. Dijauhi, diboikot. Bukan malah diajak selfie. Bukan malah dipuji-puji, tidak. Tapi diboikot, dijauhkan umat dari ahli bid'ah itu. Fasara tauqiruhu sududan anil amali bi syara'il Islam. Maka jadilah pengagungan dia, pemuliaan dia terhadap ahli bid'ah tersebut, tokoh ahli bid'ah tersebut, itu adalah bentuk menghalang-halangi manusia dari syariat Islam yang murni. Yang menghalang-halangi kaum muslimin dari sunnah Nabi SAW. Wa ikbalan ala ma yudaduhu wa yunafihi. Dan sebaliknya mengagungkan ahli bid'ah itu seakan-akan menyuruh, mengajak kaum muslimin untuk ikut bid'ahnya orang-orang yang dia agungkan itu. Wal islamu la yanhadimu illa bitarkil amali bih wal amali bima yunafihi. Kata beliau, Islam itu tidak akan runtuh kecuali dengan cara kita meninggalkan amalan yang murni dari Islam alias sunnah dan kita mengamalkan yang berlainan dengan sunnah itu. Ya, kita yakin ya, Islam secara umum itu tidak akan hilang. Akan tetapi keislaman seseorang atau Islam yang ada di wilayah-wilayah tertentu itu bisa hilang. Kapan itu hilangnya? Ketika kaum muslimin, sebagian di antara mereka meninggalkan amalan yang sunnah dan mengerjakan yang bid'ah. Meninggalkan akidah yang sunnah dan meyakini akidah yang bid'ah. Nah, itu keislaman seseorang di situ akan hilang, akan hancur. Wa aidan fa inna tawqira sahibil bid'ah madhinnatun li mafsadatain ta'udani 'alal islami bil hadmi. Lebih lanjut lagi kata beliau, memuliakan ahli bid'ah itu punya dua mafsadat. Ya, punya dua mafsadat. Yang dua mafsadat ini mafsadatnya kembali kepada Islam itu. Mafsadat yang pertama, iltifatul juhal wal ama ila dzalika tauqir
wa ya'taqiduna fil mubtadi'i annahu afdhalun nas. Kalau Anda mempromosikan ahlil bid'ah, ada sebagian orang itu kadang bikin story WA atau ngupload ceramah-ceramahnya, kajian-kajiannya, potongan-potongannya, tokoh-tokoh ahlil bid'ah, ustadz-ustadz ahlil bid'ah. Yang jelas-jelas dia memiliki penyimpangan-penyimpangan di situ. Diupload sama dia. Ketika ditegor, ketika dinasehati bahwa orang yang kau posting ini adalah ahlil bid'ah, dia mengatakan toh isinya kan bagus. Isinya kan tidak bertentangan dengan syariat. Emang potongan ceramahnya ini ada yang salah. Kadang ngelesnya kayak gitu. Membantahnya kayak gitu. Maka kata beliau, kalau Anda mempromosikan ahlil bid'ah, meskipun isinya itu yang Anda posting tidak ada masalah di dalamnya, sama saja Anda membuat orang-orang awam di antara kaum muslimin untuk menoleh kepada tokoh ahlil bid'ah tersebut. Ya, untuk menonton kajian-kajiannya si ahlil bid'ah tadi. Anda mempromosikannya. Lebih lanjut dengan Anda memposting ahlil bid'ah, memuliakan ahlil bid'ah, memuji-muji ahlil bid'ah, membuat awamul muslimin, orang-orang awam di antara kaum muslimin, mereka beranggapan bahwa si ahlil bid'ah ini adalah afdolun nas. Adalah manusia yang afdol. Tuh buktinya diajak selfie sama Ustadz Fulan. Tuh buktinya dipromosikan bukunya sama Ustadz Fulan. Buktinya dimention akunnya sama Ustadz Fulan. Berarti dia ini orang yang afdol. Wa annama huwa alaihi khairun mimma alaihi ghairuh. Orang-orang akan menganggap si ahlil bid'ah ini adalah khair. Ya, kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Fayu'addi dzalika ila tiba'i ala bid'atihi dunat tiba'i ahli sunnah ala sunnatihim. Maka jadilah apa yang Anda lakukan dengan mempromosikan ahlil bid'ah itu mengakibatkan mereka kaum muslimin yang awam ini, mereka akan mengikuti bid'ah-bid'ahnya dan mereka meninggalkan sunnah. Nah, lihat ya, para ulama itu kenapa mereka sangat tegas menyikapi ahlil bid'ah atau yang mencela-mencela suka selfie-selfie dengan ahlil bid'ah. Itu karena sayang kepada kaum muslimin. Ingin supaya kaum muslim ini jangan tertipu dengan ahlil bid'ah yang diajak selfie ini. Ya, namun sangat disayangkan sebagian di antara orang yang menisbatkan diri kepada ahlus sunnah bermudah-mudahan dalam hal tersebut. Nggak tahu tujuannya cari muka, ya, atau tujuannya ingin supaya dikenal oleh jamaahnya si ahlil bid'ah ini, atau tujuan-tujuan lain. Apapun tujuannya, meskipun tujuannya baik, tetap itu adalah perbuatan yang ditahdzir, diperingatkan oleh para ulama salaf untuk kita tidak bermudah-mudahan dalam hal tersebut. Tapi mafsadat yang kedua, annahu idza wukira min ajli bid'atihi sara dzalika kal hadi al muharridi lahu ala insya'il ibtida fi kulli syai' fatahyal bid'ah wa tamutus sunan wa huwa hadmul islam bi'ainihi. Mafsadat yang kedua, kalau Anda memuliakan ahlil bid'ah adalah yaitu ketika ahlil bid'ah ini dimuliakan karena bid'ah yang dikerjakannya. Ada seorang tokoh ahlil bid'ah, dia itu diagung-agungkan. Gara-garanya apa? Gara-garanya dia ini memberontak kepada penguasa. Lihat, perbuatan memberontak kepada penguasa, yang itu merupakan perbuatan bid'ah, menjadi sebab si ahlil bid'ah ini diagungkan, dimuliakan. Aneh. Sebagian kaum muslimin ketika ditanya, kau kenapa kok begitu memuliakan si fulan ini? Kenapa kau begitu menghormati, mengagung-agungkan si fulan ini? Oh ya, karena dia ini lantang menyuarakan kebenaran, mengkritik penguasa. Oh karena itu. Apa gara-gara itu kau memuliakan fulan ini? Kau mendewa-dewakan fulan ini? Iya. Jadi karena bid'ahnya. Nah yang seperti ini kata beliau, kalau Anda memuliakan ahlil bid'ah karena bid'ah yang dikerjakan, jadilah Anda seperti motivator bagi ahlil bid'ah tersebut. Anda seperti memotivasi, bahasa kita ngobong-ngobongi dia, untuk membakar semangatnya agar berbuat bid'ah yang lebih besar lagi. Ya, ini diterima ya secara akal ya. Kalau kita ada seorang tokoh ahlil bid'ah yang dia ini terkenal dengan bid'ahnya, kemudian kita sanjung dia karena bid'ah tersebut, itu sama saja kita mengharapkan dia berkreasi lagi dalam bid'ahnya.
Ayo bikin yang lebih besar. Jangan cuma mengkritik di medsos. Tapi ayo kita tumpahkan darah pemimpin. Ayo kita jadikan revolusi negeri ini, reformasi dan lain sebagainya. Dia memotivasi untuk lebih berbuat bid'ah lagi. Maka di saat itulah sama saja dia sedang menghancurkan Islam.